وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian, para bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan kajian rutinan tafsir bulanan kita. Sebelumnya kita telah membahas dan menyelesaikan tafsir surat An-Naba. Pada kali ini insyaallah kita akan memulai tafsir surat An-Nazi'at. Mudah-mudahan bisa ayat pertama sampai ke ayat 14, mudah-mudahan. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik, kemudahan dalam melisankan makna dan maksud, ampunan dari Allah, keberkahan dalam berkata dan berlaku, juga pemaafan darinya atas segala dosa atau hal yang luput dari kebaikan dari diri kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia Ar-Rahman menjadikan majelis ini majelis yang diliputi oleh para malaikat dan juga rahmat, sehingga menjadi pemberat mizan hasanat. Insyaallah akan saya bacakan terlebih dahulu awal-awal dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Kata Allah Azza wa Jalla, sebelumnya surat An-Nazi'at ini surat Makkiyah dengan ijma' ulama. Jumlah ayatnya 46 atau 45. Ini para ulama berbeda tentang jumlah ayat di surat An-Nazi'at. Ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 46. Taib, kalau di Al-Quran terjemahan kita berapa Bapak jumlah ayatnya? An-Nazi'at, surat An-Nazi'at 46. Ada yang mengatakan 45. Ala kulli hal kita mulai dari ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Di sini huruf waw menunjukkan qasam, yaitu Allah taala bersumpah dengan beberapa hal, dan ini untuk sekitar 5 ayat. Dari wan nazi'at, wan nasyitat, was sabihat, fas sabiqat, fal mudabbirat. Ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap 5 hal ini. Dimulai dari wan nazi'at, an-nazi'at. Kalau di terjemahan, dan itu yang populer, yaitu an-nazi'at ini adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan gharqa, yaitu dengan keras sehingga menimbulkan suara gharq. Gharq itu adalah suara di leher menggelegak. Makanya istilah kita menggorok itu dari bahasa Arab. Gorok, menggorok.
gharqa. Iya, dan orang kadang kalau misalnya wafat, dia sakaratul maut, mau wafat dicabut nyawanya, oh gitu. Ya, kayak gharqa. Gitu. Bukan nama pohon ya, ada nama pohon gharqat, itu beda lagi ya. Itu ada huruf dalnya. Di sini gharq. Dan gharq itu sebenarnya makna asalnya adalah tenggelam. Taib nazi'at dulu kita sebut di sini nazi'at yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh atau dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsir Zad al-Masir, an-nazi'at ini adalah al-malaikatul lati tanzi'u arwahal kuffar, para malaikat yang mencabut nyawa-nyawanya orang-orang kafir. Begitu juga kalau misalnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq dan Mujahid dari kalangan salaf, mereka berkata an-nazi'at di sini yaitu al-malaikatu tanzi'u nufusa bani Adam, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawanya Bani Adam seluruhnya. Dan berarti kan kalau pencabut nyawa itu berarti ya malaikatul maut. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan yuridu anfusal kuffar, yaitu maksudnya adalah nyawanya orang-orang kafir, yanzi'uha malakul mauti min ajsadihim, yaitu yang dicabut oleh malaikatul maut dari jasad-jasad mereka, min tahti kulli sya'ratin wa min tahtil adhafiri wa usulil qadamain, mencabut nyawanya dari bawah setiap dari rambut dan juga dari bawah kuku-kuku dan dasar-dasar kedua kaki. Dan ini ada yang mengatakan gharqa, ya, di sini kembali ke yurji'uha fi ajsadihim, yaitu kemudian pada waktunya nanti akan dikembalikan lagi nyawa itu ke jasadnya, kemudian yanzi'uha, kemudian dicabut. Jadi prosesi pencabutan nyawa untuk orang-orang yang kufur kepada Allah secara gaib ya, itu prosesinya yaitu pertama dicabut dulu nyawanya ya, dalam mungkin beberapa cabutan kecil gitu ya. Kayak kita kalau nyabut kecil gitu ya, nyabut kecil, kemudian dimasukin lagi rohnya, terus baru dicabut keras. Gimana ya? Ya, seperti itu. Seperti diperagakan Bapak. Ya, tapi Bapak bukan malaikatul maut ya, Pak ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kerasanya itu kayak double dan juga sangat sakit gitu loh. Ya, tidak halus dengan kasar. Sa'id bin Jubair mengatakan tentang ayat ini, nuzi'at arwahuhum thumma ghurriqat thumma huriqat, yaitu roh-roh mereka itu dicabut, kemudian ditenggelamkan, kemudian dibakar. Thumma qudhifa biha finnar, kemudian dilemparkan nyawa-nyawa itu ke api. Ada yang mengatakan dari ulama, dan ini berbahaya sekali, yaral kafiru nafsahu fi waqtin naz'i ka'annaha taghriq atau tughraq. Ya. Orang kafir itu melihat jiwanya sendiri ketika lagi dicabut, melihat sendiri jiwanya itu seolah-olah sedang tenggelam. Kadang-kadang manusia itu seolah-olah melihat dirinya gitu cuma. Oke, gimana? Kadang kita itu tidur, tapi sedang melihat diri kita tidur. Entah itu mimpi atau apa namanya lah. Kita lagi tidur, tapi kita juga dalam tidur itu sedang melihat diri kita tuh tidur di kamar itu. Itu seperti seseorang sedang melihat dirinya sendiri. Nah, orang yang kufur kepada Allah ketika dicabut nyawanya, itu dia melihat, menyaksikan dirinya sendiri gitu loh. Dirinya itu, nyawanya itu sedang terombang-ambing seperti tenggelam. Ya. Dan nazi'at di sini, nazi'at tadi makna pertama itu malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ada juga yang menyatakan di antara As-Suddi pendapat kedua, an-nazi'at maknanya adalah an-nufusu hina taghraqu fis sudur, yaitu nyawa ketika sedang tenggelam di dada. Ada yang mengatakan seperti itu.
Mujahid mengatakan an-nazi'at maknanya al-mautu yanzi'un nufus. Nazi'at itu sendiri adalah kematian itu sendiri. Ada yang mengatakan begitu. Namun ada yang jauh tafsirannya. Maksudnya jauh di sini adalah beda, jauh dari kematian gitu loh. Ya, seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga Qatadah berkata, an-nazi'at itulah an-nujumu tanzi'u min ufuqin ila ufuqin ay tadhhab. Yaitu nazi'at adalah bintang-bintang yang pergi dari ufuk menuju ufuk lainnya. Ini makna yang tidak ada kaitannya dengan kematian. Tapi secara makna bahasa ya itu memang bintang-bintang yang kalau kita lihat apa namanya? Mungkin apa itu yang bergeser bintangnya itu? Meteor dan semisalnya itu kan masuk ke dalam nujum bagi langit gitu. Ya, nujum kan kadang-kadang juga untuk melempar sebagai rujum lisyayatin gitu kan, sebagai lemparan untuk setan-setan. Maka ini nazi'at, karena naza'a di sini artinya adalah cabut atau pergi. Bahasa kita makanya gue pergi dulu ya, gue cabut dulu ya. Nah gitu. Ya, disingkat jadi caw, ya. Iya. Tapi caw itu sebenarnya bahasa gaul di Australia sebenarnya ada. Taib. Jadi itu pendapat Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Namun yang paling masyhur adalah nazi'at ini malaikat-malaikat yang pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Taib. Gharqa di sini adalah keterangan perbuatan naza'nya, yaitu gharq di sini maksudnya ighraq, yaitu mubalaghah fin naza', keras dalam pencabutan. Keras dalam pencabutan. Jadi wan nazi'ati gharqa, yaitu demi para malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan begitu kerasnya. Itu maknanya. Kalau di terjemahan apa? Ya itu, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Taib. Kemudian yang kedua, ayat kedua, wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya nasyitat itu adalah al-malaikatu tanshitu nafsal mu'mini fataqbidhuha, yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang beriman kemudian menangkapnya, dan mencabutnya itu dengan pencabutan yang lembut, yang enak, soft. Ya. Asli dari nasyata maknanya adalah rabata, yaitu mengikat. Jadi pencabutan yang bersifat mengikat dan nempel lekat gitu. Jadi enggak sakit, nempel dengan apa yang dengan pihak yang mencabutnya. Atau bisa juga Ibnu Abbas mengatakan sebagai tafsir ayat ini, anfusul mu'minina 'indal mauti tanshitu lil khuruj. Nyawanya orang beriman ketika sakaratul maut, ketika mati itu senang untuk keluar gitu loh. Keluarnya itu dengan senang, dengan mudah. Ya. Wa dzalika annahu ma min mu'minin illa wa tu'radu 'alaihi al-jannatu qabla an yamut. Hal itu karena tidaklah ada seorang beriman kecuali akan dihamparkan, diperlihatkan padanya surga sebelum dia mati, atau maksudnya sebelum dia dicabutkan full nyawanya. Ada yang ditampilkan dari kenikmatan surga. Ya, di antaranya sebenarnya malaikat-malaikat yang dia lihat dari para pembantu malaikatul maut yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib kalau salah, itu tampak malaikat dengan pakaian serba putih dan wajah yang indah itu di sepanjang mata memandang. Sebenarnya ini salah satu dari bagian dari pesona surgawi gitu, walaupun belum sampai di surga. Apalagi kalau udah sampai di surga. Jadi sebelum dia tercabut nyawanya sebenarnya itu sudah merasakan keindahannya sangat-sangat. Fayara fiha ma a'addallahu lahu min azwajihi wa ahlihi minal huril 'ain. Maka dia pun melihat padanya apa yang Allah Ta'ala persiapkan dari pasangan-pasangan nanti di akhir-akhir dan keluarganya dari bidadari. Tapi ini
perkataan Ibnu Abbas yang belum kita cek secara sanad, melainkan ada di kitab Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Ya, jadi wallahu a'lam apakah memang seperti itu, karena ini bukan hadis Nabi SAW. Dikhawatirkan kita membaca hadis atau riwayat yang sanadnya dhaif. Ala kulli hal, kenyataannya memang orang beriman ketika dicabut nyawanya itu mudah. Beriman di sini orang yang beriman dan beramal soleh, yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Semua dari kita ya punya keburukan dan dosa, tapi yang diinginkan di sini adalah yang kebaikannya lebih besar timbangannya, maka dicabutnya insya Allah lebih mudah. Tapi itu ketika dicabut ya. Adapun ketika ihtidar atau yang biasa disebut sakaratul maut, maka janganlah kita terperdaya dengan kebagaimanaan sakaratul mautnya seseorang, karena itu belum tentu menandakan baik atau buruknya keadaan dia. Karena ada orang yang kufur pada Allah, namun kita lihat sakaratul mautnya itu lancar dan enak gitu loh, dipermudah gitu ya, seperti dipermudah. Ada juga orang yang muslim, mukmin dan taqi dan masya Allah, tetapi kok sakaratul mautnya itu luar biasa. Betapa kita kesian miris ngelihatnya sakaratul mautnya. Tapi sakaratul mautnya seseorang, yang tampak pada sakaratul maut seseorang itu tidak bisa menjadi pemberat vonis kita bahwa dia itu mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tetapi itu sesuatu yang gaib. Husnul khatimah dan su'ul khatimah secara pasti itu masih gaib dan akan terus gaib. Hanya Allah yang lebih tahu. Tapi tanda-tandanya kadang-kadang ada, cuman tetap aja itu hanya tanda-tanda yang tidak bisa kita jadikan pemastian akan husnu atau su'ul khatimahnya seseorang. Lantas bagaimana menjawab pertanyaan, itu kok ada roh orang kafir katanya dicabut dengan keras nyawanya, tetapi kok sebelum dia meninggal itu kok sakaratul mautnya kok nyaman gitu loh, sampai tenang gitu. Sementara yang orang mukmin katanya beriman, rajin sholat, penampilannya islami, bahkan penceramah, tapi kok ketika sakaratul maut itu ya Allah kasihan, saya ngeliatnya kayak udah seuzon aja saya, kayak mati konyol nih orang nih. Kok bisa gitu? Makanya kita katakan, pertama, untuk orang yang memang muslim, kita nggak bisa memvonis dia su'ul khatimah atau husnul khatimah. Adapun orang kafir seluruhnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, Pak? Su'ul khatimah, walaupun kesannya itu baik gitu loh, kesannya dipermudah oleh Allah, tapi itu hanya kesan yang zahir. Batinnya itu Allah lebih tahu bagaimana rasa orang ini dicabut nyawanya oleh wan nazi'at ini. Lah kok orang kafir malah diberi seperti kompensasi dan enak loh, pas sakaratul mautnya malah nyaman, dia malah rebahan sambil senyum, kemudian dia meninggal, goodbye, mati kemudian. Ya. Jawabannya adalah mungkin si kafir, orang kafir ini mungkin dia punya kebaikan dan itulah rezekinya. Itu rezeki terakhir dia gitu loh maksudnya. Kenyamanan hidup itu rezeki terakhir dia mungkin, yang mana pas udah goodbye dicabut dengan sakitnya, udah setelah itu the beginning of of hell gitu loh, permulaan rasa sakit di situ tuh sampai abadi selamanya kalau dia kafir. Jadi jangan terperdaya dengan ademnya matinya orang kafir. Karena boleh jadi ya dia mati adem karena itu rezeki terakhir yang tersisa buat dia. Yang boleh jadi karena dulu dia punya, mungkin pernah berbuat baik pada orang, maka dibalas di dunia. Orang kafir itu dibalas di dunia perbuatan baiknya, iya. Imma dibalas dengan kebaikan yang serupa oleh Allah, atau hal-hal lain seperti mungkin pas sakaratul mautnya diringankan, ya. Atau mungkin dibalas hidayah oleh Allah, dan ini tentu afdal, ya. Ya beda-beda. Ya, jadi jangan terperdaya dengan itu. Kemudian yang sebaliknya, ini orang beriman, sering ke masjid, masya Allah lah pokoknya soleh kelihatannya. Tapi pas sakaratul maut itu kita udah seuzon doang. Ini pasti dia su'ul khatimah nih, kayak gini
sakaratul maut, matanya belok, kemudian jidatnya nggak henti-hentinya mengeluarkan air keringat, kemudian kejang-kejang dan keluh dan seterusnya dari kisah-kisah miris. Maka bagaimana padahal ini orang soleh? Boleh jadi ya dia orang soleh. Justru karena kesolehannya itu Allah berikan jatah balasan keburukannya di akhir, karena setelah dia wafat dengan mudahnya itu insyaallah itu permulaan untuk kenikmatan abadi buat dia. Bisa dipahami gak jemaah sini? Boleh ya, semua dari kita itu punya dosa, punya kesalahan. Boleh jadi lampiasan hukuman dosanya itu diakumulasi pada saat itu biar bersih, sehingga nanti ketika dia dicabut nyawanya udah bersih semuanya insyaallah. Makanya kehidupan orang beriman itu balaknya penuh. Balaknya maksudnya ujiannya penuh. Balak itu ujian. Kata Nabi SAW ditanya, Ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, manusia yang paling besar ujiannya itu siapa? Maka kata Nabi SAW, Al-Anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Dalam riwayat lain, Al-Anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Artinya orang yang atau golongan yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Artinya berarti semakin solehnya kita, semakin besar ujiannya. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi SAW berikutnya setelah fal amsal wa innama yang maknanya Anda pakai bahasa Arab, tadi Anda berusaha untuk mengcapture hafalan tapi kok hilang dia. Sesungguhnya wa innama yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu, atau kama qala Nabi SAW, seseorang itu diuji sesuai dengan kapasitas agama dia. Fa in kana fi dinihi salabah zida lahu fi bala'ih. Kalau misalnya di keagamaannya itu dia ada ketebalan, kuat imannya, maka ditambahkan ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah khufifa anhu. Tapi kalau misalnya keagamaannya itu ringan, yaitu imannya tipis, maka diringankan bala dan ujiannya, karena nggak bakal kuat dia. Iya, itu kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshiya 'ala al-ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Dan seorang beriman itu akan selalu melekat dengan ujian sampai dia berjalan di atas muka bumi dengan tidak memiliki dosa sedikit pun. Jadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan bala atau hukuman sebagai ujian di sakaratul mautnya seorang mukmin, yang seolah-olah dia kena dengan ayat wan nazi'ati gharqa, padahal dia kena dengan ayat wan nasyitati nashta. Antara sakaratul maut dengan nazi', sakaratul maut itu sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakarah, yaitu mabuk kematian gitu loh. Sehingga kesadaran itu enggak full. Karena sudah ada setengah-setengah dimensi nih. Dimensi duniawi dan dimensi menuju barzakh. Orang yang sakaratul maut itu menghadapi sesuatu yang dia tidak pernah menyaksikan sebelumnya. Dan dengan itu dia tidak bisa mewartakan apa yang sedang dia lihat dan dia rasakan. Iya, rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Nah, kemudian dengan pencabutan kematian itu beda lagi. Beda lagi. Al-muhim di sini ketika seseorang menghadapi kematian dan dia punya amal soleh yang banyak, dan semoga Allah menerimanya, kemudian ternyata sakaratul mautnya berat sekali, boleh jadi beratnya sakaratul maut itu adalah balak terakhir dia, yang setelah itu tidak ada lagi ujian melainkan fitnah kubur, dan dia berhasil untuk menjawabnya insyaallah kalau dia beriman kepada Allah dan Rasul.
wan nasyitati nashta. Ya, ini para malaikat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, was-sabihati sabha. Yaitu as-sabihati sabha dikatakan oleh Al-Kalbi rahimahullah, al-malaikatu taqbidu arwahal mu'minina kalladhi yasbahu fil ma' fa ahyanan yanghamis wa ahyanan yartafi'. Yaitu para malaikat yang mencabut roh-rohnya orang beriman, yang mana para malaikat ini para malaikat ini atau rohnya ini seperti yang berada di air, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang naik, tetapi para malaikat ini mencabutnya dengan baik. Ya. Atau Mujahid dan Abu Saleh mengatakan, dan ini sesuai, ya, pendapat Mujahid ini sesuai dengan tafsiran di kita. Al-malaikatu was-sabihat, di sini al-malaikatu yanziluna minas sama'i musri'ina li amrillah. Itu para malaikat yang turun dari langit dengan bergegas karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sabihat dari kata sibahah, yaitu berenang. Dan para malaikat itu berenang di lelangitan. Namun ada juga di antara ulama yang mengatakan as-sabihat itu adalah kematian. Di antara ulama ada yang mengatakan as-sabihat maknanya kematian, demi kematian, gitu. Kenapa kematian as-sabihat? Al-mautu yasbahu fi anfusi bani Adam. Karena kematian itu berenang di jiwa-jiwanya anak Adam. Atau bisa juga kata Ibnu Abbas, as-sabihat maknanya adalah arwahul mu'minina tasbahu syauqan ila liqa'illahi wa rahmatihi hina takhruj. Yaitu roh-rohnya orang beriman itu seperti berenang setelah keluar dari jasadnya, itu seperti berenang syauqan ila liqa'illahi wa rahmatihi, saking rindunya untuk bertemu Allah dan juga rahmatnya. Kira-kira kalau rindu nih, rindu tapi belum pernah ketemu, itu berarti rindu yang memang betul-betul, ya. Kalau rindu udah pernah ketemu, ya berarti udah nyata lah, ya udah tahu lah. Ini belum pernah ketemu sama Allah tapi rindu sama Allah. Maka ketika ada kesempatan untuk bertemunya, itu rasa penasaran dan pengen ketemunya itu lebih-lebih, karena belum pernah punya kesempatan bertemu gitu loh. Gini aja Pak, sampean aja nih, dulu mungkin di tahun berapa, tahun zaman 80-an, 90 awal-awal, ketika fotografi itu belum sepopuler sekarang, ada tokoh yang terkenal di mana-mana, orang pada tahu, dan mungkin nggak pernah ngeliat fotonya. Suatu ketika tokoh itu kemudian pengen ceramah di kampung kita, belum pernah ngeliat orang kayak gimana tapi sering dengar namanya. Itu pasti penasaran lebih daripada orang yang udah pernah lihat. Yaitu pengen cepat-cepat gitu bertemu dan melihat kayak gimana sih, kayak gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita ini dari kecil diajarin sama orang tua kita, sama guru ngaji kita tentang Allah, sifat-sifat Allah, kalam Allah, Al-Quran, kita diajarin sampai sekarang, dan kita belum pernah bertemu dengan Allah, tapi kita menyaksikan dalil-dalil perwujudan Allah Ta'ala, adanya Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya di segala kehidupan kita ini. Ketika kita lagi sakit, disembuhkan oleh Allah. Ketika lagi sulit, dimudahkan oleh Allah. Dan seterusnya dari berbagai kemudahan dan perhatian dari Allah Azza wa Jalla. Sampai sekarang kita belum pernah melihat Allah. Maka kalau kita tetap beriman kepada Allah sampai akhir hayat, nanti ketika kita wafat, maka jiwa kita itu berenang. Dan karena apa? Karena rindu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fal mudabbirati amra. Ayat berapa tuh? Tadi was-sabihati sabha, udah. Fas-sabiqati sabqa. Ali bin Abi Thalib berkata, kalau misalnya di ayat ini di terjemahan dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Tadi semua ini tentang malaikat. Di sini kata Ali bin Abi Thalib, as-sabiqat itu adalah al-malaikatu
tasbiqus syayatina bil wahyi ilal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Yaitu para malaikat yang membalap setan dengan wahyu menuju para nabi. Atau bisa juga kata Mujahid, fas-sabiqat. As-sabiqat ini adalah al-malaikatu sabaqat ibna Adam bil khairi wal amalis salih. Yaitu para malaikat yang telah menyalip atau mendahului, membalap keturunannya Adam, membalap dengan kebaikan dan amal soleh. Jadi kita dibalap oleh para malaikat dengan amalan saleh. Ya. Itu diantara maknanya. Sebenarnya maknanya ada beragam ini. Ya. Ada beragam. Al-muhim di sini umum saja sebagaimana terjemahan, dan demi malaikat yang mendahului dengan sangat kencang. Malaikat yang mendahului dengan sangat kencang. Yang berikutnya, falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Al-mudabbirat di sini kata Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsir An-Nukat wal Uyun, ada dua makna. Al-mudabbirat amra. Mudabbirat yaitu yang mengurusi, yang mengatur perkara, para pengatur perkara. Kata Al-Mawardi ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-mudabbirat di sini adalah malaikat. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Yaitu malaikat yang mengatur urusan di dunia. Ada pendapat yang sedikit sekali dari orang, yaitu di antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Al-mudabbirat amra maknanya al-kawakib as-sab'ah, yaitu bintang yang jumlahnya 7. Wallahu alam, di sini maksudnya yaitu para malaikat yang mentadbir dan mengatur urusan dunia. Mengatur urusan dunia yaitu kita tahu ya, banyak malaikat yang Allah Ta'ala jadikan perwakilan untuk mengatur beberapa kondisi di bumi ini, dari angin, gunung, hujan, rumput, tumbuhan, bahkan sebagian rezeki manusia, rohnya manusia, catatan amal manusia. Ya, Abdurrahman bin Sabit mengatakan, tadbiru amri dunya ila arba'ah. Pengaturan urusan dunia itu ada 4, yaitu 4 saja. Dan mungkin masing-masing punya anak buah atau tidak, kita nggak tahu. Yaitu Jibril, Mikail, Malakul Maut, dan Israfil. 4. Jibril, Mikail, Malakul Maut, dan Israfil. Malakul Maut itu ada yang menghikayatkan namanya Israel, tapi itu dari hadis dhaif atau dari riwayat Israiliyat. Jadi jangan ikutan kalau bisa namanya. Kan ada lagunya tuh, bila Israel datang memanggil, ya, jasad terbujur di pembaringan. Tuh ibu-ibu biasa kasidahan suka tuh kayak gitu. Iya. Dulu, tapi itu zaman-zaman tahun-tahun dulu banget ya. Jadi akhirnya kesannya bahwa saya nama malaikat maut itu namanya Israel. Ya. Dan yang sahih adalah tidak disebutkan dalam dalil namanya Israel. Itu hanya riwayat Israiliyat atau hadis yang lemah, ya, tidak di kita pakai. Tapi kita sebut aja Malakul Maut karena yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW Malakul Maut. Ya. Taib 4 yaitu Jibril, Mikail, Malakul Maut, dan juga Israfil. Fa amma Jibrilu fa muwakkalun birriyahi wal junud. Adapun Jibril, maka untuk urusan dunia Jibril ini bertugas untuk mengatur angin-angin dan juga pasukan-pasukan. Oh, Masya Allah, cepat sekali ini. Ya, taib. Kita mungkin azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Ini baru ayat ke-5 ya, Masya Allah. Ya, silakan, fadhal. Taib. Kita lanjutkan tadi. Jibril alaihissalam dikatakan oleh Abdurrahman bin Sabit atau sebagian dari ulama, Jibril diwakilkan untuk masalah angin dan juga pasukan. Kalimat yang atau kenyataan atau sebutan ini kita belum tahu dalil khusus tentangnya, ya. Melainkan yang kita tahu malaikat Jibril pada asalnya
di masalah wahyu. Tapi ya bukan menutup kemungkinan kalau misal ada dalil lain atau ada dalilnya tentang masalah angin dan juga pasukan-pasukan di bumi ini. Wa amma Mikail famuwakkalun bil qatri wan nabat. Adapun Mikail maka dia menjadi perwakilan Allah Azza wa Jalla dalam kepengurusan tentang hujan dan juga tumbuhan, tentang rizki itu. Wa amma malakul maut famuwakkalun biqabdil anfusi fil barri wal bahr. Adapun malaikat maut maka menjadi perwakilan untuk mencabut nyawa baik di daratan maupun lautan. Apakah malakatul maut ini mencabut nyawa manusia dan manusia saja? Enggak, semua yang bernyawa dicabut olehnya. Ada berapa jumlah malakatul maut? Wallahu alam. Apakah satu atau lebih dari satu? Kita katakan wallahu alam. Kalau enggak tahu udah kita bilang wallahu alam. Kalau misalnya memang satu, mana mungkin bisa sini bisa situ? Kita katakan wallahu alam. Ini hal gaib. Enggak bisa dikiaskan dengan kemampuan logika kita. Ya, kemudian wa amma Israfil fa huwa yanzilu bil amri alaihim. Adapun Israfil kita tahu ini masalah peniupan sangkakala. Ya, peniupan sangkakala untuk menghancurkan dunia setelahnya. Ada kehancuran dunia setelahnya. Nah, mungkin ada yang bertanya nanti, kenapa kok Allah Ta'ala kenapa para malaikat itu punya urusan gitu dengan urusan-urusan rincian dunia gitu loh. Ya. Untuk mencatat amal, malaikat. Melaporkan amal, malaikat. Menjaga jasad manusia, malaikat juga. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib yang kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap nyawa itu ada hafiznya, ada penjaganya. Penjaga di sini tafsiran ulama ada berapa nih? Yang pertama, hafiz di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Memang Allah Ta'ala lah menjaga semua nyawa manusia dan nyawa makhluk hidup. Tapi ada tafsiran kedua, hafiz di sini adalah malaikat yang memang Allah tugaskan untuk menjaga manusia dari tabrakan, dari lemparan. Maksudnya menjaga ini kadang-kadang membuat seseorang tuh intibah. Intibah tuh langsung ngeh gitu. Ya, kayak kita naik motor, kita nggak ngeh kalau di sini ada mobil atau apa, dibuat ngeh supaya nggak ketabrak. Ini dijaga oleh Allah melalui malaikat tersebut. Nah, dan hal-hal lain, kita misalnya besok mau ke kantor pagian lebih awal, harus lebih awal, maka harus bangun lebih awal. Kalau nggak terlambat, udah deg-degan tuh nyalain alarm, nggak nyalain alarm tetap aja kita nggak kebangun. Itu gimana? Berarti nggak dijaga? Iya nggak dijaga. Tapi kadang-kadang nggak nyalain alarm, tetap aja kita kebangun karena ya dijaga kita oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat-malaikat ini, membangunkan untuk perkara-perkara yang baik. Bisa seperti itu. Dan malaikat-malaikat lain yang punya tugas rinci di dunia ini. Pertanyaan oleh sebagian orang, kenapa enggak Allah langsung yang melakukan itu? Gitu loh. Kenapa enggak Allah langsung melakukan itu? Kenapa harus pakai malaikat? Apakah Allah membutuhkan malaikat? Nah itu. Mazhab kita, akidah kita apa? Apakah Allah membutuhkan malaikat jemaah? Enggak butuh. Tapi kenapa Allah melakukan itu? Nah di sini antara kita pakai logika atau pakai iman. Kalau pakai iman kita jawab, Allah tidak butuh pada malaikat. Malaikatlah yang butuh pada Allah, dan Allah berbuat sekehendaknya karena dia adalah sang raja. Raja itu mau nunggasin siapa aja terserah dia. Namanya juga raja, antum ngapain nanya-nanya? Gitu kan ya? Tapi kalau mau pakai logika, iya juga ya. Nah, di sini ketika pakai logika, maka para filosof kemudian mereka memikirkan tentang Tuhan. Memikirkan tentang Tuhan, kenapa Tuhan itu kalau mau mencabut nyawa harus pakai malaikat maut? Kenapa kalau untuk turun hujan harus pakai malaikat ini? Kenapa kok nugasin para malaikat? Seolah-olah Allah itu tahu tentang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu butuh dengan servis makhluk-makhluknya. Kita kan mengatakan enggak mungkin kayak gitu jawabannya. Tapi bagi para filosof, bagaimana cara untuk memecahkan ini? Apakah Tuhan itu membutuhkan human being atau apa yang dia ciptakan? Apakah Tuhan memerlukan malaikat?
Demi menghindari jawaban ngawur tentang pertanyaan yang cukup ngawur itu, maka para filosof kemudian mereka itu demi mengagungkan Tuhan, maka mereka filosof metafisik mereka banyak dari mereka berpendapat mengkiaskan Tuhan itu adalah pihak yang dikiaskan seperti bos besar. Big Boss. Big Boss itu ya nggak usah ngurusin pecicilan yang kecil-kecil. Melainkan Big Boss itu hanya mengetahui hal-hal yang global atau universal dan hal-hal yang huge gitu, yang besar gitu. Impactnya besar dan memang hal yang besar. Maka banyak dari filosof mereka terjatuh dalam kekufuran atau memang aslinya kufur. Mereka menganggap Allah itu seperti itu. Sehingga mereka menganggap Allah itu tidak mentakdirkan sesuatu yang rinci, melainkan hanya mentakdirkan sesuatu yang global. Dan Allah Ta'ala itu tidak mentakdirkan perbuatan hamba, melainkan hamba itu mengadakan perbuatannya sendiri tanpa pengetahuan dari Allah. Allah nggak tahu apa yang dilakukan hamba. Baru Allah tahu setelah apa? Setelah hambanya melakukan, baru Allah tahu. Ini akidah Mu'tazilah yang berasal dari filsafat. Ya. Jadi demi mengagungkan dan mengkultuskan ketuhanan Rabb, ya Allah, Qaus, ya. Mereka kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu tahu akan hal-hal yang global dan itu yang diatur oleh Allah, yang besar. Adapun yang kecil, makanya Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk urusan yang seperti ini. Karena Allah terlalu besar, terlalu bergengsi untuk mengurusi hal-hal kecil seperti tumbuhan. Itu akidah banyak dari filosof. Dan itu kufur. Itu kufur. Sedangkan akidah kita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan akidah kita wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Maha tahu atas segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa ala kulli syai'in qadir. Segala kerajaan ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, begitu akidah kita. Ini untuk jawaban kok tadi kok ada wan naziati gharqa sampai ayat kelima fal mudabbirati amra. Kenapa kok harus malaikat yang mengurus urusan? Enggak harus, ini terserah Allah. Namanya juga sang raja, mau mendelegasikan siapa juga terserah. Ya kalau Allah ingin memberi hidayah kepada orang-orang Bani Israel dan kaum musyrikin segera ya menjadi muslim semua, gampang bagi Allah, gampang. Tapi kan Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki, terserah Allah dong. Mau pakai cara Allah Ta'ala seperti itu. Ya begitu ya jemaah sekalian, kita qadarullah baru bisa sampai ayat ke-5 kayaknya. Ya, insyaallah ayat ke-6 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Apakah ada pertanyaan dari jemaah sekalian? Ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Kalau nanya ini boleh nggak Ustaz? Di dalam Al-Quran itu kan banyak yang misalnya al-haqqo, ma-haqqo, ma-adroka, ma-haqqo. Nah, apa hikmah dari itu? Allah tapi diulang-ulang apa? Tapi Allah jawab juga. Ya. Oke, itu jawabannya Pak. Itu pertanyaan. Baik, jadi pertanyaan adalah kenapa kok di Al-Quran itu seringkali disebutkan pertanyaan dulu, nanya lagi, kemudian baru Allah jawab. Nah inilah diantara bentuk kesusastraan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran yang tidak bisa diimbangi oleh para sastrawan dan para penyair di zaman itu, apalagi sekarang. Jadi di antara uslub itu Indonesia apa ya? Indonesia uslub ya Pak? Uslub itu padanan kalimat atau bentukan kalimat, bentukan kalimat. Ada uslub yang mana dimulai dari uslub istifham, pertanyaan, sengaja dilakukan seperti itu, tapi nanti bakal dijawab sendiri oleh penanya itu dengan tujuan taswiq. Apa itu taswiq?
Tasywiq itu adalah membuat orang tuh makin penasaran, pengen tahu. Apa sih? Jadi semakin dengan pertanyaan-pertanyaan yang beruntun itu membuat orang tuh pengen lanjutin ke berikutnya untuk mengetahui apa itu. Itu di Al-Qur'an banyak, Pak. Al-Haqqah. Pertama Al-Haqqah. Ya, mungkin ini statement. Ini adalah Al-Haqqah. Mal Haqqah? Apa itu Al-Haqqah? Wa ma adraka mal Haqqah? Apa yang membuatmu tahu tentang hal? Ditanya lagi. Ya. Dari itu jawabannya ada enggak? Belum ada jawabannya. Wa ma adraka, kata wa ma adraka dengan wa ma yudrika nanti beda. Wa ma adraka itu nanti tidak Allah berikan jawabannya di ayat setelahnya. Tapi wa ma yudrika biasanya Allah berikan jawaban setelahnya. Ma adraka itu biasanya ya Allah Ta'ala beri jawaban ya. Ma adraka al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Namun nanti pada waktunya akan Allah beri jawaban bahwasanya itu adalah hari kebangkitan, hari kiamat. Di ayat-ayat berikutnya nanti diberi jawaban. Kemudian al-qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu juga dijawab oleh Allah Ta'ala. Jadi ini adalah uslub lit taswiq, yaitu penyebutan seperti pertanyaan seperti ini tujuannya untuk taswiq. Taswiq itu dari kata syauqah. Syauq itu artinya kerinduan, membuat orang tuh rindu, bergegas pengen tahu, penasaran gitu loh. Kayak misalnya dan Rasulullah SAW sering melakukan itu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Boleh, mau nggak aku kasih tahu kalian tentang dosa-dosa sebesar-besar dosa besar? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ditanya dulu sama Rasulullah SAW, mau tahu nggak gitu? Iya, ya. Dan juga hadis-hadis lain dan ayat-ayat lain itu berkali-kali. Seperti was-sama'i wat-tariq, Allah menyebut tariq. Wa ma adraka mat tariq? An-najmu tsaqib, dijawab oleh Allah. Apa yang membuatmu tahu tentang tariq? Jadi dengan uslub wa ma adraka itu nanti bakal ada jawabannya setelah itu. At-tariq adalah an-najmu tsaqib. Ya, begitu Pak. Itu namanya uslub litaswiq. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Bapak. Ya. Silakan Pak. Silakan. Allah. Ya. Kafir, Muslim? Setiap malam, Pak? Masya Allah. Allah musta'an. Ya. Mungkin saja Pak, karena sakaratul maut itu kan orang beda-beda durasi. Ada yang lama sekali ada. Ya bisa juga enggak, bisa iya, kita nggak tahu ya, gaib itu kan. Tapi bisa juga iya, kemungkinan itu adalah hukuman buat dia. Kalau dia kafir apalagi itu hukuman sebelum hukuman abadi, na'udzubillah min dzalik. Dan juga ada cerita juga Pak yang seperti tadi juga. Ada satu keluarga dari etnis tersebut yang tadi Bapak sebut dan mereka kafir semua. Ini cerita dari teman. Yang mana teman kita ini dia melihat keluarga ini tuh keluarga paling bahagia. Ya walaupun kafir, keluarga paling bahagia. Bahagia dengan kekayaan, bahagia sekali. Ya, namun kemudian suatu ketika bapaknya jatuh sakit. Suaminya maksudnya jatuh sakit. Dan sakit yang cukup parah gitu loh. Mungkin karena kebanyakan makan babi atau semisalnya kali ya. Nah, sakitnya parah, komplikasi lah pokoknya. Dan gak bisa ngapa-ngapain kelas. Dahulu ketika bapak ini punya harta, punya segala, dan ini masih sekarang sampai punya harta, cuman bapak ini udah gak bisa ngapa-ngapain, udah tua. Itu tiap hari semua tetangganya mendengar istri dan anaknya memaki-maki bapak ini. Gak mati-mati kau, gitu. Dan bapaknya hanya bisa terdiam, gak bisa ngelawan karena udah
terbujur kaku dengan penyakitnya, kapan Pak matinya? Cepatlah mati, nyusahin aja gitu. Padahal dulunya ketika semua masih sehat, itu seindah-indah cerita keluarga, Pak. Artinya apa di sini ya? Seseorang ketika mencintai pasangannya atau anaknya atau keluarganya karena kenikmatan duniawinya, maka ketika kenikmatan dunia hilang, cinta itu berubah menjadi benci. Iya. Karena udah nggak ada artinya orang ini bagi saya. Nggak ada yang bisa saya cari dari orang ini. Walaupun bapaknya sendiri, walaupun suaminya sendiri. Itulah pentingnya cinta karena Allah Azza wa Jalla. Karena di balik itu ada manisnya iman. Makanya kata Nabi SAW, "Salathun man kunna wajada fihi man kunna fi man kana fihinna." Atau kama qala Nabi SAW. Ada 3 hal yang kalau misalnya seseorang ada 3 hal itu pada dirinya, wajada fihinna halawatul iman, maka dia akan menemukan pada 3 ini, yaitu manisnya iman. Apa aja, Pak? Ya. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia cinta kepada selain keduanya. Dia paling cinta sama Allah sama Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seorang manapun, istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, atau teman, sahabat, gurunya, ustadznya, muridnya. Tidaklah dia mencintai satupun dari itu semua melainkan karena Allah. Kalau udah sampai derajat mencintai karena Allah, itu nikmat luar biasa, manisnya iman. Ya. Dan satu lagi tentang orang yang tadinya kafir, wa an yakraha an yuqdhafa finnar, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia tidak pengen kembali kepada kekufuran sebagaimana dia tidak pengen untuk dilemparkan ke neraka. Al-muhim di sini ya, jemaah sekalian, ibrahnya dari cerita Bapak dan juga tadi cerita saya yang itu nyata adalah bahwasanya di keluarga kita ini semua muslim. Kalau semua muslim, alhamdulillah. Kalau mencintai keluarga kita karena Allah, maka kita akan dapatkan pahitnya hidup dengan manisnya iman. Walaupun pahit, kita punya istri kadang-kadang ada salah, punya anak ada salah, ada yang bandel. Tapi kalau kita mencintai mereka karena Allah, sepahit apapun itu, ada manisnya, itu manisnya iman. Apa manisnya iman? Manisnya iman adalah apa yang bisa kita temukan di hati kita dari insyirahus sadr, lapangnya dada, tumakninah dan sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Tenang karena kita itu menyukai ini karena Allah gitu loh. Ya begitu. Kita punya harta ini karena Allah. Ya begitu. Allahu a'lam. Ya. Ya, mungkin cukup sampai situ insyaallah Pak ya. Jazakumullah khairul jaza atas perhatiannya dan juga para jemaah sekalian. Semoga majelis yang sedikit ini atau kalimat yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga jemaah sekalian, untuk menjadikan kita diridhai oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumah Allah, di majlis ta'lim di rumah Allah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.